Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Titik Mustikasari. Kali ini kita akan belajar mengenai menghitung persediaan dengan metode FIFO periodik. Metode FIFO periodik artinya perusahaan menggunakan cara barang yang dibeli pertama kali akan dijual atau dikeluarkan pertama kali. Dan perhitungan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode. Agar lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Ini adalah contoh soal untuk perhitungan dengan metode FIFO, sistem periodik. PT Wahana Jaya selama tahun 2020 mempunyai data tentang persediaan sebagai berikut. Di bulan Januari ada persediaan awal sebanyak 200 unit, lalu ada pembelian di bulan Maret, dan ada penjualan di bulan April, ada penjualan lagi di bulan Mei, lalu ada pembelian di bulan September dan November, serta penjualan kembali di bulan November dan Desember. Yang diminta adalah kalian menghitung nilai persediaan akhir per 31 Desember 2020 dan harga pokok penjualan dengan metode FIFO periodik. Yang pertama akan kita kerjakan adalah menghitung nilai persediaan akhirnya. Caranya seperti apa? Nah, ini yang kita masukkan. Persediaan awalnya terlebih dahulu. Persediaan awal tanggal 2 Januari ya. Kita tulis Januari 2 Januari. Persediaan awalnya tanggal 2 Januari yaitu sebanyak 200 unit kita tulis. 200 unit. Lalu ada pembelian. Pembeliannya yang mana Bu yang digunakan? Pembeliannya seluruhnya. Jadi semua pembelian di dalam periode tersebut kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan pembelian di bulan Maret 300, kita tambah dengan pembelian berikutnya di bulan September yaitu 400 unit. Dan kita tambahkan lagi pembelian di bulan November sebanyak 100 unit. Dapatlah total pembeliannya di periode tahun 2020 yaitu 800 unit. Nah, untuk menentukan barang tersedia untuk dijual, persediaan awal ditambah dengan pembelian. Maka 200 ditambah dengan 800 unit, dapatlah 1000 unit. Lalu, kita harus memasukkan penjualannya nih. Penjualannya seperti tadi pembelian, maka seluruh penjualan selama tahun 2020 atau selama periode 2020. Maka kita jumlahkan. Penjualan yang pertama itu di bulan April sebanyak 200 unit. Ditambah dengan penjualan lagi di bulan Mei 100 unit. Ditambah lagi penjualan di bulan November 200 unit. Dan ditambah lagi penjualan di bulan Desember 200 unit. Maka penjualannya selama tahun 2020 adalah 700 unit. Nah, untuk menentukan persediaan akhirnya, nih persediaan akhir per 31 Desember, maka barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan penjualannya. Jadi 1000 unit dikurang dengan 700 unit. Dapatlah hasilnya nilai persediaan akhir yaitu sebanyak 300 unit. Disebut nilai persediaan akhir berarti unit ini adalah yang masih ada di gudang terakhir kali. 300 unit yang masih ada di gudang. Yang lainnya sudah terjual. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke harga pokok penjualan. Baik, berikutnya kita akan menghitung harga pokok penjualan untuk PT Wahana Jaya. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualannya, yang pertama akan kita cari adalah barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual ini terdiri dari persediaan dan seluruh pembelian.
Maka kita masukkan dulu nih persediaannya tanggal 2 Januari, keterangannya persediaan, unitnya 200 dan harga per unitnya adalah Rp9.000. Maka total harganya dikalikan saja 200 unit dikali dengan 9.000. Dapatlah 1.800.000. Berikutnya adalah untuk transaksi pembeliannya. Transaksi pembeliannya bulan Maret. Tanggal 10. Kita tulis keterangannya pembelian. Ada berapa unit ini? Ada 300 unit. Nah, 300 unit dengan harganya 10.000. Maka total harganya seperti tadi kita kalikan saja 300 unitnya dikali dengan harganya 10.000. Dapatlah 3 juta rupiah. Pembelian selanjutnya adalah tanggal, nih kita lihat transaksi pembelian. Tanggal di bulan September tanggal 21. Kita tulis September, tanggalnya 21, keterangannya pembelian lagi. Lalu berapa banyak? 400 unit dengan harganya Rp11.000. Ya, jadi harus perhatikan satu-satu ya. Ini harganya berbeda-beda soalnya. Rp11.000, maka ini tinggal kita kalikan 400 dikali dengan 11.000. Jadilah 4.400.000. Pembelian berikutnya tadi September tanggal 21. Pembelian berikutnya ada di November tanggal 18. November tanggal 18. Pembeliannya sejumlah 100 unit. Harganya 12.000. Maka ini dikalikan 100 unitnya dikali dengan harganya 12.000. Sama dengan 1.200.000. Nah, ini total harganya kita jumlahkan semua ya. 1.800.000 ditambah dengan 3 juta ditambah dengan 4.400.000 ditambah dengan 1.200.000. Dapatlah ini jumlahnya. Jumlah untuk barang tersedia untuk dijual adalah 10.400.000. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah persediaan akhir dengan metode FIFO. Persediaan akhirnya berarti barang-barang yang paling belakangan kita beli nih. Jadi pertama barang, nilai persediaan akhirnya sebelumnya sudah kita cari ya. Kita dapatnya 300 unit nilai persediaan akhir. Nah, kita taruh di sini nih 300 unit. Nah, 300 unit ini dari barang yang mana? Barang yang dibeli tanggal berapa? Nah, berarti kalau untuk dengan menggunakan metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama, sisanya yang 300 unit ini adalah barang-barang yang terakhir kali dibeli. Nah, yang terakhir kali dibeli berarti kita mundur ya dari bulan November. Ini untuk memudahkannya November. Saya mulai dari November. Ini untuk memudahkan kalian mengerti, oh dari mana ini gitu ya. Dari mana ini barangnya. Sebenarnya harusnya urut ya, nggak boleh November duluan. Harusnya September duluan atau Agustus terlebih dahulu ya. Nah, ini di bulan November pembelian barangnya berapa? Oh, ada 100. Kita tulis 100. Harga per unitnya 12.000. Nah, ini tinggal dikalikan saja. 1.200.000. Lalu setelah kan 100 belum cukup dong, belum cukup sampai 300 ya. Nah, 200-nya lagi, 200-nya dapat dari mana? 200-nya, ini sisanya ada 200 lagi. 200 unitnya dapat dari yang kita beli di tanggal 21 September. Ya. Ini sekali lagi ini bukan pencatatan yang disarankan kebalik gini bulannya, tapi ini hanya untuk membantu kalian lebih memahami dari bulan pembelian yang mana yang seharusnya digunakan untuk persediaan, untuk menghitung persediaan akhirnya. Nah, ini 200 dikali dengan 11.000. 11.000 yang mana, Bu? 11.000 dari sini ya. Pembelian yang bulan September, harga per unitnya kan 11.000 nih.
September 400 unit, harga unitnya 11.000. Kok bukan 400 Bu yang ditaruh di sini? Karena kita hanya mencari sisanya saja. Kan yang terakhir persediaannya tadi 300 sudah kita cari ya, sudah kita tentukan. Lalu ada di bulan November 100. Nah, makanya sisanya yang 200-nya dari mana? Oh, dari bulan September. Tapi hanya 200, tidak 400. Yang 200-nya lagi dari 400 itu sudah dijual. Ya. Nah, ini kita kalikan 200 dikali 11.000. Dapatlah 2.200.000. Ini kita tambah saja 1.200.000 ditambah 2.200.000. Dapatlah 3.400.000. Oke, saya carinya di sini ya. Saya tulis di sini. Untuk menghitung harga pokok penjualannya, harga pokok penjualan jika kita sudah ketemu barang tersedia untuk dijual dan persediaan akhir, cuma tinggal kita kurangkan saja. Berarti dikuranginnya nih, barang tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir. Jadi sama dengan berarti 10.400.000 barang tersedia untuk dijualnya. Bentar. Saya bikin jadi teks dulu deh. Sama dengan 10.400.000 dikurang dengan persediaan akhirnya 3.400.000. Kan tadi ini 10.400.000 dikurang dengan persediaan akhir 3.400.000. Dapatlah berapa? Dapatlah hasilnya 7 juta rupiah. Nah, ini adalah harga pokok penjualannya atau persediaan harga pokok penjualannya sebesar 7 juta rupiah. Ya. Nah, untuk meng-cross-check-nya sebenarnya kita bisa menggunakan ini persediaan awal, rumusan ini persediaan awal ditambah dengan pembelian, dapatnya barang tersedia untuk dijual. Nanti nominal di sini harus sama nih dengan ini. Kita coba masukkan ya, ini cross-check. Sebenarnya kalau kita sudah menemukan barang tersedia untuk dijual nominalnya berapa, persediaan akhirnya nominalnya berapa, tinggal masuk ke rumus yang ini saja ya. Barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir, dapatlah nanti harga pokok penjualan. Namun jika ini tidak kita lakukan, tidak kita hitung dulu, kita bisa ngitungnya seperti ini nih. Persediaan awalnya berapa? Persediaan awal 1.800.000 kita tulis. Nah, pembeliannya ini semua pembeliannya dijumlahkan. 3 juta ditambah 4.400.000 ditambah 1.200.000 sama dengan 8.600.000. Ini dijumlah. Dapatlah 10.400.000 kan? Tinggal dimasukin lagi tadi 3.400.000, persediaan akhirnya 3.400.000. Nah, yang ini harga pokok penjualannya. Barang tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir. Sama kan ya hasilnya? Ya, jadi ada cara yang ada yang mudahnya, ada yang dengan dihitung lagi dari persediaan awal. Ini rumusan dasarnya, ya. Baik, sampai di sini Ibu harap kalian sudah bisa menghitung persediaan dengan metode FIFO sistem periodik, ya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan hari ini. Belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup. Namun, jika itu saja kita tidak mampu, lantas apa yang bisa kita raih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.